Managing Intellectual Property. Perusahaan baru yang kaya akan inovasi sangat rentan terhadap peniruan. Oleh karena itu, diperlukan manajerial dari setiap kekayaan intelektual yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Copying is easy. Menurut penelitian Richard Levin, 50% dari inovasi produk baru yang tidak dipatenkan dapat diduplikasi oleh 6 hingga 10 perusahaan. Dalam beberapa kasus, perusahaan yang telah mapan sangat mudah untuk melakukan duplikasi dari produk baru. Hal ini tidak lepas dari kemampuan yang dimiliki oleh mereka, mulai dari keuangan, peralatan, hingga sumber daya. Banyak sekali cara yang digunakan untuk melakukan duplikasi atau peniruan dari suatu produk. Di antaranya dengan melakukan pengamatan, lalu bisa menciptakan sebuah produk. Ada juga yang melakukan dengan cara yang lebih jahat, yaitu melakukan pencurian informasi secara diam-diam. Namun, tren yang saat ini sering terjadi adalah dengan cara merekrut karyawan dari perusahaan baru yang menghasilkan produk tersebut. Dengan diiming-imingi imbalan gaji yang fantastis, ada kemungkinan seorang karyawan berpindah ke perusahaan yang lainnya. Dengan merekrut karyawan tersebut, perusahaan bisa mengetahui rahasia dari produk baru perusahaan lain. Untuk menghindari peniruan atau penduplikasian dari produk Anda, harus dimulai dari hal-hal yang sifatnya mendasar. Hal-hal mendasar tersebut salah satunya adalah menjaga kerahasiaan dari produk Anda. Tidak semua bahan kandungan dari suatu produk, cara pengolahan, dan cara mengembangkan produk tersebut Anda bagikan kepada publik secara terang-terangan. Salah satu cara menjaga kerahasiaan formulasi produk Anda adalah dengan membuat produk yang kompleks, khususnya dalam proses pembuatannya. Anda harus bisa membuat proses produksi yang sangat efektif, namun rumit untuk ditiru. Anda dapat melihat perusahaan Bandai yang memproduksi mainan, khususnya adalah Gunpla atau Gundam plastik. Membuat produk mainan tentu sangat gampang ditiru oleh para pesaing. Namun Bandai membuat cara yang berbeda, membuat mainan yang dikemas dengan cara yang tidak biasa, di mana ketika seseorang membeli mainan tersebut, khususnya ini adalah mainan hobi, selain harganya yang relatif mahal, pembeli yang ingin melihat mainannya secara utuh harus melalui proses perakitan, di mana setiap bagian part-part dari Gunpla tersebut dipisahkan dalam beberapa bagian. Dari setiap runner yang tersedia diberi kode khusus, sehingga untuk mempermudah perakitan. Namun Bandai dalam membuat produknya memilih bahan-bahan secara khusus, membuat bagian part-part yang sifatnya spesial sehingga sulit ditiru oleh perusahaan-perusahaan lain. Walaupun ada perusahaan lain yang membuat Gunpla, namun secara kualitas Bandai adalah yang terbaik, sehingga banyak orang lebih memilih produk Bandai. Cara selanjutnya untuk menghindari penduplikasian dari suatu produk adalah dengan mengurangi informasi sensitif yang bocor keluar perusahaan. Cara yang dapat digunakan adalah dengan memberi akses informasi yang lebih sedikit kepada orang-orang yang ada di perusahaan. Misalnya, dengan cara membagi informasi sensitif hanya pada sekelompok orang. Hal ini sebenarnya sudah dilakukan oleh perusahaan Coca-Cola. Cara terakhir yang digunakan untuk menghindari duplikasi atau peniruan dari sebuah produk adalah dengan mendaftarkan paten. Anda tidak bisa menyimpan rahasia formulasi sensitif dari produk Anda dalam waktu yang lama. Resiko untuk dicuri, bocor, dan ditiru sangat besar. Oleh karena itu, perlu pendaftaran paten dari produk tersebut. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada para inventor atas hasil invensi pada bidang yang dia tekuni. Lalu, apa manfaat dengan mematenkan suatu produk? Yang pertama, ada jaminan perlindungan hukum.
Yang kedua, menambah kepercayaan konsumen karena sudah memiliki perlindungan hukum. Dan yang ketiga, mengurangi peniruan. Namun, penggunaan paten dibatasi hanya 20 tahun. Setelah 20 tahun dari penemuan tersebut, maka hasil penemuan dapat digunakan oleh publik tanpa harus minta izin kepada pemilik paten. Oleh karena itu, Coca-Cola tidak pernah mendaftarkan dari paten produknya. Karena ia menyadari bahwa paten tersebut hanya berlaku hingga 20 tahun. Setelah 20 tahun, maka resep rahasia yang dimiliki dapat dipergunakan oleh orang lain. Namun, Coca-Cola memiliki cara untuk menjaga kerahasiaan dari resepnya, yaitu dengan cara menjaga resep rahasia perusahaan yang hanya diakses oleh orang-orang tertentu. Misalnya, di dalam sebuah produk ada kandungan bahan A, B, C, dan D. Maka cara menjaga rahasianya adalah formula A hanya diketahui oleh orang satu dan kedua. Formula B hanya diketahui oleh orang ketiga dan yang keempat. Formula C, D, dan selanjutnya. Sehingga masing-masing orang yang menjaga rahasia tersebut tidak saling mengetahui. Hanya bagian-bagian tertentu yang dia ketahui. Sekian video kali ini, sampai berjumpa pada video berikutnya.